Pada video ini kita akan membahas beberapa soal program linier. Bagi kalian yang sudah pernah belajar, tentunya akan lebih mudah. Tetapi bagi pemula atau yang mengingat kembali materi matematika SMA, semoga video ini bisa membantu kalian untuk bisa menjawab beberapa soal program linier yang akan diberikan pada video ini. Pertama, kita akan mengulang kembali bagaimana menyusun persamaan garis ya. Jadi kalau misalkan kita punya sumbu X dan Y, jadi ini adalah bidang kartesius. Lalu kita punya sebuah garis yang melalui dua titik memotong sumbu X, anggap saja di titik B, dan memotong sumbu Y di titik A, maka kita bisa menyusun persamaan garis ini. Jadi kita memasangkan secara terbalik. Yang di sumbu Y titiknya A kita pasangkan dengan X, yang di sumbu X B kita pasangkan dengan Y. Jadi kita tulis AX plus BY. Nah, hasilnya sama dengan perkalian A dengan B. Pemotongnya adalah A. Nah, kemudian bagaimana kita menentukan pertidaksamaan? Jadi tadi ini adalah A dan di sini B, lalu ada garis yang memotong. Pertidaksamaan itu ada arsirannya ya. Kalau misalkan arsirannya ke bawah seperti ini, bagaimana kita menulis pertidaksamaannya? Maka pertidaksamaannya, pertama kita buat dulu persamaan seperti tadi. Yang di sumbu Y adalah A, berarti AX kita pasangkan secara terbalik ya, BY. Nah, kalau persamaan kita menggunakan tanda sama dengan AB, itu adalah garisnya. Untuk daerah yang diarsir ke bawah, bagaimana tandanya? Sederhananya, untuk daerah ini paling mudah kita menulisnya adalah kecil dari. Jadi AX plus BY kecil dari atau sama dengan A kali B. Ini adalah cara termudah kita ya. Seolah-olah kalau daerah yang diarsir di bawah, jadi tandanya kecil. Tapi kalau yang diarsir adalah bagian atas, misalkan yang diarsir bagian atas ini, maka kita menulisnya AX plus BY besar sama AB. Sebenarnya kita bisa menguji titik. Jadi maksud dari pertidaksamaan ini, kalau kita mengganti sembarang titik yang ada di daerah yang diarsir, titik-titik tersebut akan memenuhi pertidaksamaan ini. Sementara yang bawah memenuhi AX plus BY kecil sama AB. Seperti itu. Bagaimana kalau misalnya kita punya beberapa pertidaksamaan? Nah, kita akan langsung saja ke pertanyaan pertama. Ini adalah bentuk soal program linier. Perhatikan grafik berikut. Sistem pertidaksamaan linier yang sesuai dengan daerah penyelesaian yang diarsir adalah, nah, kita akan mencari apakah yang memenuhi daerah yang diarsir ini. Kita perhatikan satu per satu. Ada berapa garis yang membatasi daerah tersebut? Di sini kita lihat ada 3 garis ya. Nah, yang pertama kita lihat garis yang pertama yang melalui ininya 4, bawahnya juga 4 ya.
Jadi itu adalah garis yang ini. Kita tulis di sini saja. Karena melalui titik 4 dan 4 pada sumbu X dan Y, maka pertidaksamaannya apa? Seperti sebelumnya, berarti kita menulis 4X plus 4Y sama dengan 4 kali 4 ya, 16. Kalau kita bagi persamaan ini dengan 4 semuanya, jadi ini tinggal X plus Y sama dengan 16 bagi 4 adalah 4. Jadi persamaan garisnya X plus Y sama dengan 4. Daerah yang diarsir, kalau dilihat dari garis ini, yang diarsir adalah bagian bawahnya. Seperti ini ya. Nah, maka tandanya adalah kecil. Oleh itu, pertidaksamanya X plus Y kecil sama 4. Kalau kita lihat option yang ada di sini, option A, B, C memenuhi ya. Jadi ada 3 kemungkinan A, B, dan C. Nah, sekarang kita akan mencari pasangannya. Yang garis satu lagi melalui 2 dan 5. Jadi kalau kita tulis di sini, dia melalui 2 dan 5. 2 di sininya 5. Maka persamaan garisnya adalah 2 di sumbu Y kita pasangkan dengan X, 2X plus 5Y sama dengan 2 kali 5, 10. Daerah yang diarsir adalah yang di atasnya ya. Kalau kita perhatikan berdasarkan garis 2 dan 5 ini, yang diarsir adalah bagian atas. Oleh karena itu, kita membuat tandanya besar dari. Jadi jawabannya 2X plus 5Y besar sama 10. Kita lihat pasangannya 2X plus 5Y besar sama 10. Nah, jelas terlihat jawaban dari soal ini adalah C. Nah, bagaimana bagian yang ujung ini? X besar 0, Y besar 0 itu sebenarnya adalah daerah pada kuadran pertama. Kita jelaskan dulu. Sumbu X dan Y itu terbagi menjadi 4 daerah ya. Ini yang pertama. Ini kita sebut kuadran kedua. Ini kuadran ketiga. Dan ini kuadran keempat. Kalau kita perhatikan, kuadran pertama itu adalah yang berada di atas ini. Nah, kalau kita ambil titik-titik pada daerah yang kita garis ini, kita lihat nilai X-nya bagaimana. Nilai X-nya bernilai positif, ya kan? Karena sepanjang sumbu X ke kanan dari titik 0 itu positif. Jadi kita menulisnya X besar 0. Begitu juga Y ke atas bernilai positif. Sehingga daerah ini, daerah kuadran pertama ini memenuhi X positif atau X besar sama 0 dan Y besar sama 0. Makanya, untuk soal pertama ini, kita juga menulisnya X besar 0 dan Y besar 0. Dengan mudah kita bisa melihat pada kuadran 2, nilai X-nya negatif ya, karena ke kiri. Jadi daerah ini X-nya negatif, X kecil 0. Daerah 3 juga X-nya kecil 0. Sementara daerah 4 itu X-nya besar sama 0. Untuk daerah 2 ini nilai Y-nya juga ke atas ya, positif. Jadi pasangannya Y besar 0 dan X kecil 0. Untuk daerah 3 nilai Y-nya negatif karena ke bawah. Jadi X kecil 0 dan Y juga kecil 0. Untuk daerah 4 ini, kuadran 4, X-nya udah besar 0 tapi Y-nya kecil 0. Nah, ini juga perlu dipahami. Jadi untuk soal pertama sudah bisa kita jawab. Jawabannya adalah yang C. Nah, untuk selanjutnya akan jadi lebih mudah. Kita lihat soal yang kedua.
Untuk soal kedua, kita bisa lihat ya, garis pertama itu melalui sumbu Y-nya 4, X-nya 7. Jadi kita bisa langsung susun, jawabannya adalah 4X plus 7Y sama dengan 4 kali 7 adalah 28. Karena daerah yang diakhirnya ke bawah, kita bisa langsung menulis jawaban ini kecil dari 28. Nah, jadi lebih cepat ya. 4X plus 7Y kecil 28. Nah, kita bisa lihat itu jawabannya antara B sampai D. Ya, B, C, dan D. Kecil sama 28. Kemudian kita lihat garis yang berikutnya. Melalui 5 dan 3. Maka bisa langsung kita susun 5X plus 3Y. Berapa 5 kali 3? Adalah 15. Nah, untuk garis kedua ini, daerah yang diakhir adalah atasnya. Maka kita bisa menggunakan pertidaksamannya adalah besar dari. Sekarang kita lihat 5X plus 3Y besar dari 15. Itu yang benar adalah, kebetulan masih yang C ya. Nah, jadi jawabannya yang C. Oke, jadi soal begini bisa kita selesaikan dengan waktu yang lebih cepat jika kita sudah memahami cara menyusun persamaan garis dan melihat arsiran. Kemudian bentuk soal berikutnya. Nah, ini sekarang kita yang menentukan daerah penyelesaiannya, di mana sudah diketahui persamaan atau pertidaksamaannya. Pertama kita lihat dulu X plus 2Y kecil sama 8. Nah, kalau sebelumnya kita yang menyusun persamaan garis, kalau sekarang persamaan garisnya sudah diberikan, kita tinggal melihat yang manakah yang merupakan penyelesaian. Oke. Sebenarnya kita bisa juga dengan menyusun seperti yang tadi. Kalau kita lihat 4 dengan 8 ini, tentu persamaan garisnya adalah 4X plus 8Y sama dengan 4 kali 8 32. Lalu kesemuanya kita bagi 4, jadi ini X plus 2Y. 32 dibagi 4 adalah 8. Nah, oke, ternyata pertidaksamaan X plus 2Y kecil 8 itu adalah garis yang ini ya. Nah, karena diketahui di soalnya kecil dari 8, maka kita mengarsirnya kemana? Ke bawah. Jadi jawabannya adalah daerah yang 3 atau daerah yang 2. Jadi ada kedua kemungkinan jawaban. Jadi kita bisa menyusun seperti yang tadi atau cara lainnya ya. Kita bisa melihat dari pertidaksamaan yang diberikan ini, X plus 2Y kecil sama 8. Cara melihatnya, kita nolkan Y, artinya ini kita coret, ini Y nya dianggap 0, berarti X nya 8. Jadi kita punya X 8. Kemudian gantian X nya yang kita coret, berarti yang kita punya 2Y 8. Kalau 2Y sama dengan 8, berarti Y nya 4. Nah, kalian lihat mana garis yang X nya 8 dan Y nya 4. X nya 8 dan Y nya 4. Nah, garis yang ini ya. Nah, seperti itu cara menemukan garis dari pertidaksamaan yang sudah kita punya. Jadi kita cukup menghilangkan XY nya saja. Jadi kalau kita hilangkan Y nya, X nya jadi 8. Jadi ini X nya sama dengan 8. Sebaliknya, kalau kita coret yang X nya, berarti 2Y 8, artinya Y nya 4. Jadi kita dengan mudah ketika melihat pertidaksamaan X plus 2Y kecil sama 8, kita bisa melihat garisnya adalah yang ini. Lalu karena tandanya kecil dari 8,
maka daerahnya yang diambil yang bawahnya. Jadi jawabannya kalau tidak 3 berarti yang 2. Kita akan memilih antara 2 dan 3 sebagai jawaban. Sekarang kita perhatikan pertidaksamaan kedua. 3x plus 2y besar sama 18. Karena di sini hanya ada 2 garis yang membatasi, mau gak mau garis yang berikutnya adalah yang melewati 9 ini ya. Bisa kita lihat kalau misalnya di sini y-nya kita hilangkan, berarti 3x 18 artinya x-nya 6. X-nya 6. Kemudian gantian, kalau x-nya yang dicoret berarti 2y 18 artinya y 9. Jelas dia melalui x 6 dan y 9 ya. Oke, jadi garis yang kedua. Nah, ternyata garis yang kedua ini membagi jadi 2 ya, antara 3 dan 2. Karena di sini jawabannya adalah besar sama 18, artinya yang ke atas. Yang ke atas dari garis yang biru ini berarti termasuk daerah yang 2. Kita tadi akan memilih antara 3 dan 2. Jadi simpelnya tadi kan kita punya garis pertama yang diarsir yang bawah. Yang bawah itu kemungkinannya daerah 3 atau daerah 2. Kemudian kita punya garis berikutnya. Nah, garis berikutnya ini membagi daerah ini menjadi 2, antara 2 dan 3. Karena dia besar dari berarti ke atas. Maka jawaban yang kita pilih adalah 2. Maka untuk soal ini, daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan linear, ini berarti di kuadran pertama ya, ini udah benar di kuadran pertama semuanya. Nah, berarti jawabannya B, 2. Jika kalian terus berlatih dengan soal seperti ini, soal ini bisa dikerjakan dengan lebih cepat, mungkin 1 menit cukup ya. Kita lanjut. Nah, juga penting dalam materi program linear ini mencari nilai maksimum dan minimum. Di sini yang diminta adalah nilai maksimum untuk Z sama dengan 3000X plus 5000Y pada daerah yang diarsir. Nah, di sini sudah kita lihat daerah yang diarsir. Daerah ini sebenarnya kan kumpulan dari titik-titik ya. Nah, titik-titik itu berupa pasangan terurut X, Y. X, Y berapakah yang memberikan nilai 3000X plus 5000Y yang maksimum? Maka di sini kita menggunakan yang namanya titik pojok ya. Titik pojok itu adalah titik yang ada di ini ya. Titik-titik pojoknya. Nah, kalau kita lihat di sini ada 4 titik. Kalau di sini X-nya adalah 58, berarti pasangan titiknya kita tulis 58,0. Artinya kita mengambil nilai X-nya 58, nilai Y-nya 0. Ini kita substitusikan untuk mencari nilai Z. Kalau X-nya di 58, rumus dari Z adalah 3000X plus 5000Y. Berarti kita mengali 3000 dengan 58, lalu Y-nya diganti 0. Artinya kan cukup 3000. X-nya diganti berapa? Diganti 58. Nah, ini kalau kita dapatkan jawabannya 168 ya. 3 kali 5, 15, 18 berarti 168.000. Ini nilai yang diberikan oleh titik 58,0. Nah, ini tidak ada di jawaban ya. Kita akan melihat perbandingan keempat nilai ini, mana yang memberikan nilai maksimum. Jelas titik yang ini 0,0 memberikan nilai Z nanti 0 ya. Kalau 0,0 artinya kita ganti X-nya 0 dan Y-nya 0, jelas nilai Z akan menjadi 0. Itu nilai minimum. Kita mau yang maksimum. Ketika kita ambil titik 58 menghasilkan nilai 168.000. Bagaimana kalau yang ini titik yang Y-nya 25? Kalau Y-nya 25 artinya X-nya 0 ya. Jadi kita punya 0X dan Y-nya 25. Maka ini memberikan nilai Z sama dengan
3000 kali 0 jelas 0. Lalu rumusnya adalah 5000 Y. Jadi kita mengali 5000 dengan 25. Nah, 5 kali 25 adalah 125 ya. 125.000. Nah, masih lebih besar nilai 168.000 ini. Berarti belum maksimum dan tidak ada di sini. Jadi kemungkinan nilai maksimumnya adalah titik potong dari dua garis ini. Oke. Biasanya dalam soal-soal seperti ini memang sering didapatkan nilai maksimum perpotongan dua garis. Tapi tidak selalu begitu ya. Bisa saja nilai maksimum itu titik pojok yang 58 ini atau yang 25. Jadi tetap kita periksa untuk lebih hati-hati. Oke, bagaimana mencari titik potong? Berarti kita harus menyusun dulu persamaannya ya. Persamaan garis yang melalui 5858 dan 25100. Kita tulis dulu di sini. Jadi tadi garisnya melalui 58 dan 58. Berarti kita tulis 58x tambah 58x sama dengan 58 kali 58. Sebenarnya ini kita bisa selesaikan dengan lebih cepat ya. Kalau kita bagi 58, 58 nya habis. Artinya kita punya persamaan, maaf. Ininya harus adalah Y ya. 58x, 58y. Jadi kita kalau membagi dengan 58, 58 nya kita coret 1. Ini masih ada 58 kali 58. Berarti yang tersisa adalah x plus y sama dengan 58. Oke, itu persamaan garis yang pertama. Persamaan garis yang kedua, kalau kita lihat lagi, melalui 25 dan 100. Berarti x-nya 25-nya tadi di y ya. Jadi kita tulis 25x 100y sama dengan 25 kali 100. Jadi kita tulis saja 25 kali 100. Nah, semua ini bisa dibagi 25. Mungkin kalian bisa menyusun lebih cepat nantinya. Kalau ini dibagi 25 sisa x. 100 bagi 25 adalah 4. 4y. Ini kalau dibagi 25 berarti sisa 100. Nah, jadi sebenarnya kita punya dua persamaan. Yaitu x plus y sama dengan 58. Dan x plus y sama dengan 100. Langkahnya adalah kita melakukan eliminasi. Sehingga diperoleh titik potong dari dua garis ini. Karena ini sudah sama koefisien x dan x-nya, sebenarnya ini bisa cepat ya. Kita bisa kurangkan persamaan bawah 1 dengan persamaan 2 ini kita kurangi. Jadi x kurang x habis, 4y kurang y adalah 3y sama dengan 100 kurangi 58, kita mengurangi yang 1, mengurangi yang 2 ya. 100 kurangi 58 adalah 42. Artinya y sama dengan 42 dibagi 3. Jawabannya adalah 14. Jadi y-nya 14. Karena y-nya 14 sementara x plus y-nya adalah 58, berarti kita substitusi ke situ. Kita peroleh nilai x 58 kurangi 14 yaitu 44 ya. Karena kalau ini kita tambahin kan hasilnya 58 ya. Nah, seperti itu. Jadi kita peroleh titik potong dari dua garis ini adalah x-nya 44, y-nya 14. Jadi di sini titiknya adalah 44,14. Kita substitusi ini ke dalam persamaan z 3000 kali x dan 5000 kali y. Nah, berapakah 3 kali 44? Tulis di sini aja ya. Jadi tadi titiknya 44. Jadi kita kali 44 kali 3. 132.000. Lalu kita kali juga 14 kali 5 ya. Jelas ini 70. Jadi kita tambahkan 2, 10. Berarti 202. Artinya 202.000. Jadi saat kita mensubstitusi titik 44,14, kita peroleh nilainya adalah
202.000. Jadi jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Boleh juga pertama kali kalian mencari titik potong lalu mencari titik yang ujungnya 58 dan 25 seperti yang awal saya cari tadi. Tapi ini bebas. Seberapa cepat bisa menjawab soal ini? Ya tergantung seberapa kalian bisa mengali dengan cepat titik-titik yang ada di titik pojoknya tadi, kemudian menyusun persamaan garis dan melakukan eliminasi. Oke, kita lanjut. Nah, yang ini sekarang adalah minimum ya, nilai minimum untuk persamaan ini. Kita lihat ada 3 titik di sini, titik A yang ada di dalam garis ini, titik B, dan titik C. Untuk titik A sudah tahu ya, Y-nya 4, artinya titik A ini adalah 0,4. Karena X-nya 0, Y-nya 4. Kita tinggal mengganti ke dalam fungsi fx, y. Kalau diganti X-nya 0 dan Y-nya 4, karena rumusnya adalah 2X plus 3Y, artinya 2 kali 0, berarti 0. 3Y, 3 kali 4, 12. Jadi untuk titik A menghasilkan nilai 12. Kalau kita lihat dalam jawaban, 12 itu diantara semua jawaban ini paling besar ya. Jadi kita tidak bisa memilih 12. Kita cek untuk titik C. C itu titiknya adalah X-nya 3, berarti ini Y-nya 0. Karena di sumbu X, semua nilai Y-nya 0. Artinya C 3,0. Maka nilai F-nya cukup kita substitusi 2X. 2 kali 3. 2 kali 3 adalah 6. Kan 3 kali 0-nya 0, jadi jawabannya 6. Nah, 6 lebih kecil dibandingkan 12. Kita mencari nilai minimum. Apakah 6 menjadi jawaban? Kita belum bisa pastikan karena titik B belum kita cari. Nah, untuk mencari titik B sama seperti sebelumnya, kita susun persamaan garis ini. Sebenarnya kalian bisa menyusun dengan cepat ya, karena sudah bisa dilihat pada soal ini. Jadi ketika melihat soal ini, garis melalui 4 dan 2. Ya, 4 dan 2. Jadi langsung kita susun saja di sini. 4 disumbu Y berarti 4X plus 2Y sama dengan 8 ya. 4 kali 2 8. Lalu persamaan garis kedua melalui 3 dan 3. 3 dan 3 sebenarnya berpengalaman dari yang tadi. Kalau kita bertemu dengan angka yang sama, contohnya 58 tadi ya. 58X tambah 58Y sama dengan 58 kali 58. Kita akan bisa membagi dengan 58. Jadi jawabannya X plus Y sama dengan 58. Maka untuk yang ini sebenarnya lebih mudah kalau melalui 3 dan 3. Berarti kita langsung aja X plus Y sama dengan 3. Ya kan ya? X plus Y sama dengan 3. Sama seperti tadi yang 58, X plus Y sama dengan 58. Sebenarnya kan kita tadi harusnya menulis 3X plus 3Y sama dengan 3 kali 3, 9. Lalu nanti kita bagi lagi 3. Hasilnya 3. Jadi sama saja X plus Y sama dengan 3. Maka untuk berikutnya kita bisa jauh lebih cepat ya. Jika sudah paham materi ini, kita peroleh X plus Y sama dengan 3. Kita akan melakukan eliminasi. Sebenarnya persamaan ini masih bisa kita sederhanakan ya, yang atas. Kita bagi 2. Kita bagi 2, ini bagi 2, hilang 2-nya. 4 dibagi 2, bersisa 2. Ini kalau dibagi 2, 4. Kalau mau langsung, ketika menjawab soal ini langsung saja kita kurangi. Karena koefisien Y-nya sudah sama-sama 1, jadi Y dikurang Y habis ya. 4 kurang 3 adalah 1, 2X kurang X adalah X. Jadi X sama dengan 1. Dari persamaan kedua X plus Y 3, karena X-nya 1 berarti Y-nya mestilah 2 ya. Jadi sebenarnya kita melakukan substitusi ke yang persamaan ini dengan mengganti X-nya 1. Jadi Y diperoleh Y-nya 2, X 1. Artinya titik potong tadi atau titik B adalah X, Y 1,2 ya. Kita cari nilai F-nya. Tadi rumus F adalah apa? 2X plus 3Y. 2X plus 3Y berarti 2X. X-nya 1 berarti cukup 2 kali 1, 2. 3Y, 3 kali 2 adalah 6. Artinya diperoleh nilai 8. Nah, ternyata yang paling kecil nilainya ini 8. Yang sebelumnya ada 6. Berarti lebih kecil 6. Maka jawabannya yang minimum adalah 6.
Nah, jadi penting kita untuk mengecek ke 3 titik ini, titik pojok yang 3, karena kita tidak tahu jawaban itu akan mana yang memberikan jawaban minimum atau mana yang memberikan jawaban maksimum untuk soal yang sebelumnya. Jadi tidak selalu dijamin nilai maksimum minimum itu di titik potong, tidak juga. Di soal yang sebelumnya titik potongnya menjadi nilai maksimum. Untuk soal yang ini nilai minimumnya ternyata diberikan di titik C. Jadi memang tergantung ke dalam fungsi objektif yang diberikan.